anggapan ini. Ada yang bilang obatnya beda, pelayanannya lebih lama, bahkan merasa dibedakan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat terkait kualitas pelayanan kesehatan. Sebenarnya, bagaimana sih fakta nyatanya di lapangan? Untuk mendengar sudut pandang dari pekerja pelayanan kesehatan, pada kesempatan kali ini kelompok kami mewawancarai Fitri dan Intan yang bekerja di klinik yang melayani pengguna BPJS dan umum. Mari kita dengar sudut pandang mereka. Kalau untuk di lapangan sendiri memang cukup berbeda ya. Secara aturan harusnya sih sama, tetapi realitanya ada beberapa perbedaan dalam proses pelayanan. Pendaftaran itu pasien BPJS tuh harus daftar via mobil JKN, sedangkan untuk pasien non BPJS bisa langsung ke pendaftaran, daftar lalu langsung ke poli umum. Pada alur dan waktu tunggu, misalkan BPJS harusnya lewat rujukan berjenjang dari Paskes 1, terus ke rumah sakit yang tipe C atau tipe B, terus baru ke RS yang tipe A. Antriannya biasanya lebih panjang, terutama polispesialis. Kalau untuk non BPJS bisa langsung ke RS manapun yang dia tuju. Antriannya juga lebih cepat karena jalurnya jalur prioritas atau pasien umum atau pribadi. Pada pilihan dokter dan kamar juga BPJS sama non BPJS juga berbeda. Misalkan jadwal BPJS di rumah sakit kamar rawat inap sesuai kelas. Pilihan obat pakai formulir nasional BPJS. Kalau untuk non BPJS itu bebas pilih dokter, bebas pilih kamar, obat dan tindakan juga lebih fleksibel. Kalau untuk pasien BPJS sendiri kan dia di cover oleh pemerintah ya. Kemudian mereka harus melewati proses verifikasi. Biasanya kalau misalkan sistemnya lagi down gitu, semua prosesnya itu berhenti dan kayak apa ya, pasiennya tuh jadi numpuk gitu loh. Jadi kadang pasien BPJS itu perlu waktu yang lebih lama untuk menunggu. Dokter dan klinik juga harus menyesuaikan tindakan dan obat dengan aturan BPJS. Proses harus dicatat detail untuk diaklaim, jadi butuh waktu tambahan. Layanan pasien BPJS biasanya lebih lama karena proses administrasinya. Jumlah pasiennya juga lebih banyak, dan klinik harus menyesuaikan layanan serta obat dengan aturan BPJS. Untuk kasus rawat inap atau operasi biasanya harus tunggu dulu di-approve dari BPJS atau tidak baru bisa tindakan. Sistem BPJS itu kan prinsipnya kendali mutu sama kendali biaya. Dampaknya itu ke alur rujukan berjenjang biasanya. Administrasinya lebih banyak, kayak surat-suratnya, terus jumlah pasiennya yang kadang suka membludak. Kemudian untuk sistem paketnya itu, sistem paket INA CBGS-nya itu kami dorong memberi terapi efektif sesuai paket. Kalau ada tindakan di luar paket itu biasanya harus ada justifikasi klinis kuat. Seharusnya tidak boleh ada diskriminasi. Standar pelayanan medisnya tuh harus sama. Terus yang beda hanya akomodasi dan administrasi. Contohnya operasi usus buntu itu kan pasien BPJS dan umum SOP-nya harus sama, alatnya juga sama, dokternya juga. Yang berbeda itu hanya di obat-obatan dan fasilitas kamarnya saja sih, mungkin seperti itu. Biasanya kebijakan dan sistem BPJS sangat mempengaruhi cepat lambatnya pelayanan karena pasien BPJS harusnya mengikuti aturan atau alur yang diberikan oleh BPJS. Harusnya itu sesuai standar yang berlaku sih. Sebenarnya sih pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS dan non BPJS itu harusnya sama, karena dokter dan perawat serta tenaga kesehatan tetap mengikuti standar dan sesuai yang sudah ditetapkan. Yang sering bikin terlihat beda itu biasanya alurnya. Sebaiknya harus ada perbaikan sistem IT BPJS ya. Soalnya mereka kadang suka down gitu sistemnya. Selanjutnya itu harus ada edukasi masyarakat ya. Karena banyak pasien BPJS yang belum paham gitu alur rujukannya seperti apa. Fleksibilitas Fornas. Jadi kayak tolong kasih dong nih untuk obat paten
buat pasien BPJS gitu, karena nggak semua pasien BPJS itu ada yang cocok sama obat generik. Klinik atau paskes pertama serta rumah sakit perlu memperbaiki alur kerja, penambahan tenaga medis, atau serta mempercepat proses administrasi. Selain pekerja pelayanan kesehatan, kami juga sudah mewawancarai pengguna BPJS dan umum untuk mendengar sudut pandang mereka mengenai pelayanan kesehatan. Mbak boleh ceritakan biasanya Mbak berobat menggunakan BPJS atau non BPJS? BPJS. Non BPJS. Bagaimana pengalaman Ibu selama mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan ini? Baik, pengalaman saya sih bagus ya Bu ya, karena ya bayar, beda sama dengan BPJS. Alhamdulillah baik. Jadi menurut Ibu perbedaan antara BPJS sama non BPJS itu seperti apa Ibu di pandangan Ibu? Tidak beda jauh sih, tapi hanya waktu pendaftaran itu terkesan beda kita dengan umum sama yang BPJS. Kalau untuk pelayanan semuanya bagus gitu ya, sama aja sih. Ibu merasa nggak ada perbedaan antara pelayanan pasien BPJS dan non BPJS langsung? Jadi sama aja ya. Terus kalau menurut Ibu ini pengalaman terkait waktu untuk pelayanan berobatnya tuh lama nggak kira-kira kalau pakai BPJS? Kalau aku sih pengalaman aku ya cepet sama aja sih ya. Antrian lah. Antrian Iya. cukup lama nggak tapi Mbak? Nggak terlalu lama banget. Waktunya cepat aja, karena kalau umum itu yang dilayanin itu benar-benar melayaninya, benar-benar melayani pasien. Menurut Ibu, apa saja hal yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pelayanan saat berobat ini? Dokternya nomor satu ya. Kalau dokternya tepat waktu, biasanya waktu tunggunya tidak begitu lama. Tapi kalau dokternya terlambat datang, ya otomatis mundur semua. Nomor dua, lamanya pasien itu tanya jawab di dalam. Nomor tiga, tindakan. Apa yang membuat pelayanan bisa menjadi lebih cepat atau lebih lama tuh dari mana? Mbak kira-kira tahu? Dari pelayanannya, dari pelayanannya pihak sini. BPJS itu lama ya, tapi kalau di umum itu menurut saya itu cepat loh. Itu karena apa menurut Ibu? Ya, mungkin karena kita bayar kali ya. Apakah Ibu merasa pelayanan yang diterima itu sudah sesuai harapan? Kalau yang umum sih udah sesuai harapan ya, sebagian besar udah sesuai harapan. Kalau yang BPJS, saya lihat sih mereka fan-fan aja ya. Apakah Mbak merasa pelayanan yang diterima sudah sesuai harapan? Alhamdulillah sesuai. Lalu menurut Mbak, apakah pasien BPJS dan non BPJS atau umum seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama? Harusnya sih sama ya. Ya harusnya sama. Ya harusnya sama, cepat, tepat, itu sih. Pada dasarnya, setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan profesional. Perbedaan yang terjadi biasanya berkaitan dengan sistem administrasi, alur layanan, atau ketentuan formularium. Diharapkan dari pihak BPJS dan fasilitas kesehatan agar sistem pelayanan dapat terus diperbaiki, terutama dalam mengurangi antrian, memperjelas alur rujukan, serta meningkatkan ketersediaan obat dan informasi bagi pasien.